2001190 kelas A, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pernah nggak sih kalian berpikir tujuan hidup kalian kemudian atau mengajukan pertanyaan mengapa saya ada? Pernahkah kalian berpikir bahwa para filsafat, para ilmuwan dapat membuat sebuah teori? Semua itu bersumber dari sebuah pertanyaan yang menggunakan simbol ini. Apa jadinya jika simbol itu tidak ada? Tanpa dia kita tahu apa jadinya hidup ini, apalagi masih sama seperti spesies-spesies lainnya. Bidang ilmu yang memikirkan suatu masalah secara mendalam dan kritis, membentuk argumen dalam bentuk lisan maupun tulisan secara sistematis dan kritis, dan mampu berpikir secara logis dalam mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ini dia filsafat. Adanya filsafat, maka lahirlah ilmu-ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita, seperti matematika, fisika, kimia, dan biologi. Seperti yang kita tahu, ada banyak filsafat yang mampu mengubah pemikiran ini. Salah satunya adalah Plato. Pada tahun 399 sebelum Masehi, di Athena yang bersejarah budaya, sebuah kesedihan tambahan melanda kota itu. Tahun ini adalah saat di mana seorang filsuf besar bernama Socrates dihukum mati. Peristiwa itu tak hanya dicatat sebagai cerita hitam dari filsafat, namun juga membuat semua murid Socrates mengalami duka paling mendalam. Satu di antara yang berduka dan menjadi muridnya adalah Plato. Plato berusia 29 tahun ketika Socrates dihukum mati. Karena itu, guncangan hebat yang mengambil jiwanya membuat Plato berang terhadap rezim Athena. Ia pun mulai menjauh dari keluarganya yang juga ikut terlibat dalam pemerintahan. Plato akhirnya memilih tidak menikah dan mengabdikan diri untuk mencari kebenaran. Dalam perjalanannya secara kontinu, Plato terus menulis dan berargumentasi menggunakan aktivitas filsafatnya untuk membela diri dan melanjutkan perjuangan Socrates. Baginya, keputusan pemerintah menghukum Socrates karena tuduhan telah membawa agama baru dan merusak moral generasi muda Athena. Dan hal itu adalah perbuatan zalim serta tidak bertanggung jawab. Di setiap karya-karyanya, Plato memperlihatkan daya serapnya yang begitu mengagumkan dalam peristiwa politik dan gerakan intelektual pada masanya, sehingga pembaca yang berpendidikan di hampir setiap zaman begitu terikat dengan pengaruhnya. Plato bukan pemikir pertama, di mana kata filsuf harus disematkan. Namun, dia sangat sadar tentang bagaimana filsafat harus dipahami dan diterapkan. Plato memberikan gambaran sekelompok tahanan yang telah dirantai seluruh tubuhnya sehingga tidak bisa bergerak kecuali menghadap ke depan. Mereka hanya bisa melihat bayang-bayang di dinding belakang gua yang terpancar dari sekobar api di depan pintu gua. Suatu hari, salah satu tahanan dilepas dan dipaksa untuk keluar. Namun, sekobar api membuat matanya silau. Setelah dia beradaptasi dengan api dan orang yang berada di luar, dia mulai terbiasa. Hal yang paling awal ditemukan adalah bayangan. Kemudian, refleksi manusia dan benda yang berada di air. Kemudian, mulailah dikenalkan dengan matahari sebagai simbol kebenaran. Lalu, dibaksanya untuk kembali ke dalam gua. Hal awal yang dilakukan adalah memberi informasi kepada tahanan yang lainnya. Namun, respon marah yang ia dapatkan dalam proses ini terasa menyakitkan bagi tahanan gua karena kondisi pemahaman yang berbeda-beda. Dalam bukunya The Republic, disebutkan bahwa alegori gua menunjukkan hubungan antara pendidikan dan kebenaran. Bagi Plato, fungsi penting dari pendidikan bukan untuk memberi kita kebenaran, tetapi untuk mengarahkan kita ke dalam kebenaran. Tetapi tidak semua pendidikan perlu tentang kebenaran.
Plato menjelaskan bahwa pendidikan di mana secara pasif menerima pengetahuan dari profesor adalah salah. Apa yang ditunjukkan alegori adalah kekuatan dan kapasitas belajar sudah ada dalam jiwa, dan bahwa sama seperti mata tidak dapat berubah dari kegelapan menjadi terang tanpa seluruh tubuh. Demikian juga dengan instrumen pengetahuan, hanya dengan gerakan seluruh jiwa dapat berubah dari dunia menjadi kebenaran. Bagi Plato, pendidikan bersifat pribadi dan merupakan transisi dari kegelapan ke cahaya, di mana cahaya mewakili pengetahuan dan kebenaran. Karena itu, Plato percaya bahwa pemikiran kritis sangat penting dalam pendidikan untuk mencapai kebenaran. Plato percaya bahwa jiwa terperanjakan dalam tubuh, oleh karena itu harus dibebaskan dalam mencapai pengetahuan dan mengalami ide-ide. Plato tidak meminta lari dari dunia, tetapi hal yang paling sempurna tidak akan didapatkan di dunia. Dalam menyelesaikan persoalan itu, Plato menjelaskan bahwa manusia berada dalam dua dunia, yaitu dunia pengalaman yang bersifat tetap dan tidak tetap. Karena itu, sesungguhnya dunia pengalaman itu hanyalah bayang-bayang dari dunia ide, sedangkan dunia ide merupakan dunia sesungguhnya, yaitu dunia realitas. Sumbangan Plato bagi pemikiran dan penerapan praktek pendidikan dalam dunia modern antara lain: 1. Penggunaan diskusi sebagai metode ajar. Yang kedua, gagasan bahwa universitas merupakan titik tertinggi dari sistem pendidikan publik, terutama pengajaran dan riset. Yang ketiga, divisi sekolah dan kurikulum atas tingkatan-tingkatan, yakni tingkat dasar, tingkat kedua, dan tingkat lanjut. Yang keempat, sistem koedukasi. Dan yang terakhir, kombinasi antara pendidikan fisik dan mental pada tingkat prariset. Jadi, hubungan antara pemikiran Plato dengan filsafat pendidikan adalah: Plato setuju bahwa filsafat pendidikan adalah filsafat dalam arti luas. Dalam bukunya Republik, Plato memberikan gambaran umum tentang tahap-tahap pencarian yang membentuk sebuah diskusi yang baik maupun sebuah pendidikan yang relatif. Semoga video ini bermanfaat bagi pelajar atau mahasiswa yang belajar filsafat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.